Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar untuk melanjutkan satu topik kita yang kita mau selesaikan dalam bulan ini, Bapak Ibu. Nah, selama saya melayani di tempat ini, Bapak Ibu, hampir 26 tahun, saya belum pernah mengajarkan tentang bagian ini secara langsung kepada Bapak Ibu. Ya. Dan sepertinya kadangkala kita sebagai Tuhan kurang nyaman begitu ya. Makanya bulan ini Bapak Ibu semua jadwal hari Minggu kita hamba Tuhan yang ambil alih ya. Karena rasanya agak sedikit bergumul kita ketika kita menyampaikan bagian ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin memberikan sebuah jawaban tentang apa yang dulu pernah disampaikan Pak Cornelis. Ya, hari ini itu menjadi salah satu jawaban tentang apa yang pernah dulu disampaikan WA-nya itu kepada saya. Kira-kira seperti apa tanggapan respon dari Pak Pendeta dari apa yang dia kirimkan ke saya tentang bagian ini ya, 26 tahun. Nah, hari ini Bapak Ibu, satu poin yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu tentang subtema dari tema kita besar kita, apakah persepuluhan itu masih berlaku di zaman perjanjian baru? Ya, apakah persepuluhan itu masih berlaku di dalam perjanjian baru? Mari kita akan melihat dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-23 Bapak Ibu. Matius 23 ayat 23. Mari kita akan baca bersama-sama satu ayat Bapak Ibu. Matius 23 ayat yang ke-23. Kalau sudah ketemukan, mari kita akan membacanya bersama-sama. Ayat 23, pasal 23. Kita baca bersama-sama 3-4. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari serasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Mari kita lihat bandingkan dengan Ibrani pasal yang ke-7 Bapak Ibu. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita baca secara bergantian ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang Ibrani pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita gantian membacanya Bapak Ibu Saudara. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ia tidak berbapa, ia tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham.
Memang tidak dapat disangkal bahwa ia lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jadi kalau kita membaca bagian ini Bapak Ibu tentang persepuluhan di sini, maka tidak sedikit dari kita yang langsung teringat dengan angka 10% dari penghasilan, ya. Ada yang mengangguk setuju. Karena itu sudah menjadi bagian dari kehidupan iman mereka, ya. Tapi tidak sedikit juga yang ragu dan bertanya-tanya dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, apa yang muncul? Apakah persepuluhan itu masih relevan? Ya, bukankah itu bagian dari hukum Taurat? Ya, bukankah sekarang kita ini hidup di dalam zaman ya kasih karunia dan bukan hukum Taurat? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini wajar, ya. Nah, dalam zaman di mana segala hal yang diuji itu lewat logika dan kepraktisan, wajar kalau orang bertanya masih relevan, masih cocok, masih sesuai dan sebagainya. Dan topik ini Bapak Ibu seringkali menjadi sebuah bahan diskusi, bahkan sebuah perdebatan di kalangan umat percaya, di kalangan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Bible, ya. Mari kita kembali kepada Alkitab. Ya. Yang penting Bapak Ibu, dalam bagian ini Bapak Ibu, bukanlah apa yang menjadi kata orang, apa pendapat orang, ya. Tetapi mari kita kembali apa yang Tuhan katakan. Nah, ketika Yesus berbicara Bapak Ibu dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 23 tadi, Yesus sedang berbicara konteksnya kepada ahli-ahli Taurat di situ, ya. Nah, Yesus di situ Bapak Ibu menegur mereka karena mereka ini terlalu fokus, ya, pada 10%. Ya. Nah, ahli-ahli orang Taurat ini ditegur oleh Yesus karena mereka itu hanya lebih fokus kepada 10%. Ya. Tetapi Bapak Ibu, yang Yesus ingatkan kepada ahli-ahli Taurat adalah mereka itu melupakan perkara-perkara yang lebih besar. Apa itu kata firman Tuhan? Keadilan, ya, belas kasih, kesetiaan. Bapak Ibu, jadi fokusnya ahli Taurat hanya tentang 10%. Sehingga Yesus menegur mereka, mereka ini mengabaikan ada sesuatu yang penting gitu loh. Tetapi menariknya Bapak Ibu, kalau kita membaca secara seksama dari Alkitab yang kita baca tadi Bapak Ibu, ya, Yesus yang berkata seperti apa di situ? Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jangan hanya fokus pada satu saja. Jangan abaikan yang lain.
itu yang menjadi sebuah teguran, menjadi sebuah koreksi apa yang dikatakan dalam Matius pasal 23 Bapak Ibu. Dengan kata lain seperti ini Bapak Ibu ya, Yesus tidak membatalkan sebuah prinsip memberi. Ya. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tentang keadilan, tentang belas kasihan, itu tidak boleh, itu sesuatu yang penting. Tapi jangan kemudian mengabaikan tentang persepuluhan. Ya. Yesus tidak membatalkan sebuah prinsip itu yang mau dikatakan dalam memberi. Yesus mengoreksi ya hati yang memberi. Nah, seringkali ayat ini Bapak dipakai ya sebagai sebuah argumen bahwa tidak perlu, tidak berlaku lagi seperti itu. Apakah Yesus menghilangkan sesuatu apa yang sudah dituliskan dalam Alkitab? Ada sebuah kebenaran mengatakan tidak ada satupun Yonata yang dihapus, yang dihilangkan. Jadi yang ini harus, yang ini juga harus. Nah, kalau kita membaca tadi Bapak Ibu secara singkat dalam Ibrani 1:10 Bapak Ibu, kita melihat di sana bagaimana persepuluhan itu dikaitkan dengan Melkisedek. Saya coba menggali Bapak Ibu, dari mana sih asalnya persepuluhan itu? Bahkan di zamannya Abraham itu sudah mengerjakan, sudah melakukan begitu, ya. Ternyata dari mana persepuluhan diambil? Saya cari. Ternyata dulu waktu zaman sebelum waktu itu Bapak Ibu, itu sudah menjadi sebuah sebuah budaya, sebuah tradisi. Kalau perang kira-kira begitu, Bapak Ibu, itu selalu memberikan persembahan persepuluhan, memberikan persepuluhan seperti itu. Ya. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu, itu dikaitkan dengan Melkisedek, ya. Tadi dikatakan Bapak di situ, ini tokoh misterius yang menerima persembahan dari Abraham sebelum hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat, persepuluhan itu sudah ada. Ya, bukan baru-baru. Ya, sejarahnya seperti itu, sudah ada sebelum hukum Taurat. Ya, ini penting Bapak Ibu. Ini penting sebab ini menunjukkan bahwa persepuluhan itu bukan sekedar bagian dari sistem hukum perjanjian lama Bapak Ibu, tetapi berakar ya pada hubungan pribadi dengan Allah. Sebuah respon iman. Bapak Ibu, nantinya aplikasinya nanti kira-kira seperti ini Bapak ya, sederhana yang bersingkat, respon iman. Orang nyanyi, Bapak Ibu, orang nyanyi di sini bisa jadi karena terpaksa, ya kan? Diajak-ajak, dilihat temannya, mana Mama Mario nggak maju, kira-kira begitu, ya kan? Bisa jadi Bapak orang nyanyi di sini sebenarnya terpaksa, nggak enak sama satu dan yang lainnya begitu kan? Tidak muncul, tidak lahir sebuah respon. Saya ini nyanyi untuk Tuhan. Walaupun nyanyi suaraku mungkin tak jelas, tak seirama dengan yang lain, tetapi kerinduannya seperti itu. Paham Bapak Bu? Sama dengan orang datang ke gereja. Kenapa Bapak Ibu ke gereja? Saudara, kenapa ke gereja? Saya ini kan orang Kristen. Apa kata dunia nanti kalau tetangga saya tanya, Kristen tapi gak ke gereja? Kenapa ke gerejanya? Karena takut diomongi oleh orang. Tak lahir dari oh ya Tuhan terima kasih. Sebagai tanda syukur saya, tanda terima kasih saya, kebanggaan saya punya Tuhan, saya datang seperti itu. Tak seperti itu. Ya. Hanya mengerjakan, melakukan sebagai sebuah hukum, sebuah tradisi. Makanya Bapak Ibu, kenapa sulit? Ya,
Bapak Ibu jujur, ketika saya duduk, saya ingin belajar untuk berdamai diri dengan diri saya sendiri. Saya belajar untuk tidak menuntut satu dengan yang lain. Saya ingin pure. Kenapa saya ke sini? Bukan karena saya sebagai seorang gembala, karena sebagai orang pemimpin dan sebagainya. Tidak. Saya ingin mensyukuri, berterima kasih dengan apa-apa yang Tuhan sudah buat di tengah-tengah kehidupan saya. Ya, Bapak Ibu, sebuah respon iman. Ya. Makanya Bapak Ibu tidak banyak, dan itu sulit sukar. Kenapa? Karena seringkali didasari dengan sebuah hukum. Ya, bukan dari hati, bukan dari semangat. Ya, saya senang. Maka nanti saya minta tolong, karena nanti mulai bulan depan Bapak Ibu kita akan bicara tentang keluarga. Saya sudah carikan tentang keluarga, dan saya ingin nanti Mama Jua bisa melatih anak sekolah minggu. Ya Mama Jua ya. Nanti di minggu pertama, nanti ada persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Pujian ini isinya tentang keluarga. Ya. Nanti anak-anak kita akan bernyanyi di depan kita. Bapak Ibu, kalau di gereja GKN yang lain Bapak Ibu, setiap anak-anak kita hari Minggu, ya mungkin karena mereka atau karena jamnya sama-sama. Waktu nyanyi begini Bapak Ibu, waktu firman Tuhan ini anak-anaknya di lain tempat. Tidak seperti kita punya waktu yang memang khusus anak-anak kita ya. Jadi mereka itu Bapak Ibu ketika mereka menyanyi, ketika mereka memberikan pujian, selalu hamba Tuhan yang melayani itu ya minta didoakan oleh pendeta dan didoakan. Itu memaju itu pembungkus sangat singkat ya. Nanti saya berikan lagu, ajari mereka, karena guru-guru lain semuanya udah kerja ya kan. Ajari untuk mereka bisa bernyanyi dengan baik, karena nanti mulai bulan depan kita akan berbicara tentang tentang keluarga ya Bapak Ibu. Itu sebuah respon Bapak Ibu. Sepanjang itu tidak Bapak Ibu, hanya mengukur susah ya, dan yang akan disampaikan hanya banyak alasan-alasan seperti itu ya. Jadi apa yang ingin saya bagikan Bapak Ibu dalam bagian ini, dari bagian-bagian yang saya katakan tadi ya. Yang pertama Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan Matius 23 ayat 23 Bapak Ibu, bahwa yang pertama Yesus tidak menghapus persepuluhan ya, tapi Yesus mengkritik ya, tetapi Yesus menegur hati yang salah ya kan. Hati-hati Bapak Ibu, kepada setiap kita jangan ada satu bagian firman Tuhan kemudian kita comot, kita ambil, tidak melihat kepada sebuah konteksnya Bapak Ibu, kemudian itu menjadikan sebuah dalil untuk kita mengatakan seperti ini ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yesus tidak menghapus persepuluhan, tetapi Yesus menegur, mengkritik hati yang salah. Itu dia katakan ya. Ahli Taurat hanya fokus kepada 1/10 sampai detail ya, selasi dan sebagainya. Tetapi ya, hal yang penting lagi itu diabaikan ya. Saya berharap kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi
tegas saya menyatakan Bapak Ibu dari bagian firman Tuhan ini, di sini Yesus bukan sedang berkata jangan lagi memberikan persepuluhan. Tidak. Justru ia berkata yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Memberikan persepuluhan itu baik. Ya. Tapi tidak boleh hanya berhenti di angka dan kewajiban. Ya. Kenapa? Ini yang tidak boleh. Ya. Jangan hanya mandek sampai di situ. Tetapi Bapak Ibu, ini soal integritas hati. Ya. Sama dengan orang menyanyi tadi. Ya. Apa yang melatari, siapa yang menggagas hari ini nyanyi, saya tidak tahu. Apa tujuannya, apa motivasinya, saya tidak ngerti seperti itu. Seperti Bapak yang Pak Suyono itu yang di GKJW, setiap hari Minggu selalu nyanyi, tak diiringi musik. Dan nyanyinya, lagunya juga yang dia nyanyikan juga selindru-selindru. Yang lagunya walaupun umum, saya tidak tahu kenapa dia selalu nyanyi begitu. Apa yang lahir dalam kehidupannya, apa yang mendorong dia selalu nyanyi? Kira-kira begitu, memuji sendirian Bapak Ibu. Itu yang saya katakan Bapak Ibu, yang dalam bagian seperti dia, tanpa ini berbicara tentang apa yang namanya integritas hati. Ya. Artinya apa? Memberi itu Bapak Ibu harus lahir dari hati yang benar. Ya. Dari hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Pak, kalau orang nggak memberikan persepuluhan, apakah dosa? Bukan masalah dosa atau tidak, Bapak Ibu. Itu akan memperlihatkan sebuah integritas, ya, hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jangan dipikir dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, justru itu lebih berat, ya, dibandingkan dengan perjanjian lama dengan hukum. Lebih berat. Ya. Ada orang berkata, seharusnya memberi itu tidak 10%, 100%. 10% tak pernah berat kok, apalagi 100%. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Sebenarnya yang Tuhan minta dalam perjanjian baru itu tidak melihat kepada sebuah angka 100% apa yang dikotbahkan oleh Bapak Pendeta Martin itu. Artinya apa? Dengan seluruh keberadaan kita, dengan segenap hati kita, dengan sebuah cinta kita, seperti itu loh. Itu yang mendorong orang akhirnya mengerjakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jangan memberi ya yang hanya lahir ya sebuah kewajiban atau hanya sebatas hanya sebuah angka, tetapi lahir ya dari hati yang benar, dari hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Kenapa engkau mengerjakan? Gak ada yang lain. Karena itulah kira-kira ekspresi cintaku sama Tuhan, sebagai sebuah ungkapan itu kepada Tuhan. Ya. Dalam pasangan suami istri, apakah Bapak Ibu mencintai pasangannya itu lahir dari sesuatu yang integritas tadi, kira-kira begitu kan? Atau karena sudah terpaksa, sudah diketok palu sama pendeta, tidak boleh apa yang sudah dipersatukan diceraikan, tak boleh cerai. Ya? Tidak Bapak Ibu. Kita semua mengerjakan, kita semua melayani, karena sebuah cinta. Ya?
Karena ini saya sayang, saya mau mengerjakan ini karena tidak ada yang lain, tidak. Kalau melihat kita hanya sebuah pribadi, mau dimuntahkan. Ya kan? Kira-kira begitu Bapak. Tetapi karena sebuah lahir, karena sebuah respon tadi Bapak bicara tentang hati, kita mau melayani, kita mau mengasihi dan sebagainya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi di sini Yesus bukan menolak prinsip memberi, ya, tetapi menolak motivasi yang salah. Bapak Ibu, lebih baik mana kira-kira? Memberi salah dibanding dengan dia tidak memberi. Gimana kira-kira? Memberi motivasinya salah. Tapi dibandingkan dengan orang yang tak memberi. Mana yang bagus kira-kira? Mana yang maksud bagus Bapak Ibu kira-kira pilih yang mana? Iya. Presiden kita tuh tidak ada semuanya yang sempurna. Ya kan? Dari zamannya Soekarno yang katanya hebat begitu, tetap ada yang dicaci maki. Ya, dari Gus Dur siapa? SBY, Jokowi, Prabowo. Ya kan Bapak Ibu? Kenapa kamu tidak pilih di antara dia mana? Tak ada semuanya yang baik. Tapi masih ada yang lebih baik daripada yang tidak baik begitu, kira-kira begitu ya. Gak ada Bapak Ibu yang sempurna. Ya. Sama dengan gereja yang saya pernah belajar di GBI GBI Keluarga Allah di Sulu, punyanya Pak Pendeta siapa itu? Yang itu gereja itu membeli gedung biskup. Ya. Zamannya waktu itu Bapak Ibu ya, semangat saking semangatnya jemaatnya Bapak Ibu, itu jemaat orang itu dibawa. Diajak-ajak untuk ke gereja. Ya kan? Kemudian dia cerita, wah gerejaku semakin banyak. Tapi dari mana kok banyak? Jemaat yang bawa, jemaat yang lain datang ke gereja. Dia katakan, ditanyakan ke waktu kita ada pembinaan waktu itu Bapak Ibu GKN se-Indonesia ikut, hamba Tuhan ikut di situ. Salah satu peserta Batu ya, ditanya, kira-kira Bapak Ibu baik nggak seperti ini jemaat? Beliau katakan, itu baik daripada Bapak Ibu tidak mengerjakan satu pun. Ya kan? Bapak Ibu, wajar kita ini salah, kira-kira begitu ya. Tinggal kita sempurnakan, ya. Kita benahi seperti itu. Sama dengan apa yang terjadi di sini Bapak Ibu, ya. Jangan salah, jangan dipakai ini sebagai sebuah yang Bapak Ibu dengar pengajaran Bapak di zaman perjanjian baru sudah tidak relevan lagi, tidak cocok lagi, tidak. Lihat apa yang dikatakan, konteksnya. Bapak Ibu perhatikan apa yang sedang terjadi, ya. Di sana Bapak Ibu perpuluhan, kantong perpuluhan itu di gerejanya gudeg itu di luar sana, di luar pintu. Ya. Tidak lagi sudah ditaruh di sini, depan di sini. Saya bertanya Bapak, apa membedakan persembahan itu ditaruh luar dengan ditaruh di dalam? Bapak Ibu, jangan dipikir saya begini, saya tidak pelajari. Saya tidak menarik sana, menarik sini, bagaimana secara teologis apa dan sebagainya. Ya. Apakah memberi di gereja dengan memberi di rumah, apa bedanya? Tak ada bedanya Bapak Ibu. Yang penting apa? Hatinya benar. Ya. Sebuah respon. Karena Bapak Ibu mungkin hari ini tidak bisa datang ibadah. Bapak Ibu lagi di mana Bapak Ibu bisa memberikan persembahan? Bisa. Kenapa? Bukan karena saya warganya GKN, saya semua tidak.
tapi muncul dan lahir daripada sebuah respon hati kita seperti itu. Ya, jadi jangan sampai salah Bapak Ibu. Yesus tidak menolak prinsip memberi Bapak Ibu, tetapi dia menolak motivasi yang salah. Dan bagi Yesus Bapak Ibu, persepuluhan itu bukan soal angka, tetapi soal yang namanya integritas hati. Ya, Ia mau memberi kita hati yang memberi karena sebuah cinta, ya, bukan karena takut dosa, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin dipuji orang, tidak. Ya, kalau Bapak Ibu dicibir hari ini dengan orang lain, jangan ngaruh. Ya, karena itu yang sedang terjadi seperti itu. Adik saya yang di Tangerang, saya keluarga cerita, saya tanya, kamu di gereja bagaimana gini, cerita banyak. Mas, aku tak peduli apa kata orang, tapi aku hanya belajar, aku mengerjakan ini sebagai wujud kasihku, cintaku, dan bla 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 seperti itu sama Tuhan. Itu saja yang dia kerjakan seperti itu. Ya, jangan karena takut dosa Bapak Ibu, jangan karena hal yang lain, tidak. Karena biarlah itu sungguh-sungguh cinta. Ada nyanyian Bapak Ibu apa ya? Hah? Apa? Iya, ku tetap cinta, ya. Walaupun dunianya berubah dan sebagainya, lahir seperti itu Bapak Ibu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, persepuluhan itu mendalui hukum Taurat. Ya. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Sebelum ada hukum Taurat, Bapak Ibu, Abraham sudah mengerjakan. Dan itu, ya, hukum Taurat itu kan diberikan oleh Musa. Dan Melkisedek Bapak Ibu dalam bagian firman itu Bapak Ibu, itu adalah gambaran dari Kristus, ya, disebut sebagai Raja Damai, ya, dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Jadi jangan salah Bapak Ibu, mengapa ini penting? Ya, mengapa itu penting? Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa praktek persepuluhan itu bukan dimulai dari perintah hukum Taurat, ya, tetapi itu sebuah respon dari Imam Abraham, imannya Abraham kepada Allah. Abraham memberi persepuluhan bukan karena wajib, tetapi karena ia sadar siapa yang memberkati hidupnya. Jadi persepuluhan itu adalah respon dari hati yang percaya dan hati yang bersyukur. Ya, bukan sebuah kewajiban. Bahasa teologisnya secara legalistik. Ya, hanya mengerjakan sesuatu yang sifatnya berbau sebuah keagamaan. Bapak Ibu, kita tidak mau juga seperti itu dalam kehidupan kekristenan kita. Ya. Nah, di dalam penulisan Ibrani, Bapak Ibu menyambungkan praktik Abraham ini dengan keimaman Yesus. Artinya apa? Meskipun kita hidup di bawah kasih karunia, Bapak Ibu, kita tetap bisa meneladani imam Abraham yang memberi sebagai ungkapan percaya kepada Allah, bukan berdasarkan hukum, ya, tetapi berdasarkan sebuah relasi, sebuah hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya mau ngasih monggo, ya tidak monggo. Sama dengan persembahan yang lain Bapak Ibu. Ya kan?
Ya sejujurnya bahasanya begini Bapak Ibu, dengan bahasa yang sedikit saya membahasakan. Persembahan kita itu sepertinya disembunyikan di luar sana. Harapannya kita datang ibadah itu tidak karena sebuah persembahan. Itu sebenarnya tujuannya. Pak Pendeta nggak takut? Nggak ya, namanya gerejanya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, kita nggak takut. Kita belajar mengajari sampai kemudian responnya seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan seperti itu. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Masa gereja mau nariin punya kartu iuran seperti RT. Persepuluhanmu bulan itu belum bayar, gerakan 1000-mu belum bayar, persembahan sukarela dona tukar mimbar belum bayar. Tak mungkin Bapak Ibu. Memang ini tempat seperti itu. Tidak. Diberikan sebuah kebebasan, diberikan sebuah keleluasan kepada Bapak Ibu. Itu bergantung kepada hubunganmu dengan Tuhan. Ya. Jadi tidak mengerjakan hanya sebatas sebuah legalistik karena sebuah hukum. Karena kita sebuah orang Kristen seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah yang ketiga, prinsip memberi dalam perjanjian baru Bapak Ibu, lebih dari sekedar presentasi. Artinya begini Bapak Ibu ya. Perjanjian baru tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan persepuluhan secara legalistik. Itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Tapi ada begitu banyak ayat yang mengajarkan prinsip memberi yang melampaui sekedar 10%. Ya. Kalau dulu Bapak Ibu, kalau saya membahasakan, kalau dulu sepertinya ya kita melakukan dosa dengan sesuatu yang fisik. Ya. Tetapi dalam perjanjian baru Bapak Ibu lebih sepertinya ketika kamu melihat wanita saja, melihat sesuatu, itu sudah berdosa. Lebih berat. Kalau kita menyentuh, itu kita dosa. Tapi perjanjian baru Bapak Ibu tidak seperti itu, lebih dalam lagi. Saya pernah mengajarkan Bapak Ibu kepada kita bedanya apa ya? Hukum apa itu kemarin ya? Hukum Taurat dengan hukum dalam perjanjian baru. Ya. Bapak Ibu, itu lebih tinggi, ya. Dan itu tidak menghapuskan, tidak menghilangkan dalam hukum Taurat, tidak. Tetapi disempurnakan dalam perjanjian baru, kira-kira begitu loh. Sama dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus sedang tidak meniadakan sesuatu yang ada yang dalam perjanjian lama, tetapi Tuhan itu menyempurnakan dalam perjanjian baru. Itu tadi salah. Jangan mengerjakan berdasarkan hukum, berdasarkan sebuah peraturan, tidak. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ada hal yang lain, ada sesuatu yang lain yang juga harus kamu kerjakan. Jadi itu yang dikatakan dalam perjanjian baru ya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 Paulus berkata seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, ini sesuatu yang abstrak tetapi lebih dalam daripada hukum Taurat. Perhatikan di situ ya. Bukan berapa yang kita berikan Bapak Ibu, tetapi bagaimana dan dengan hati yang seperti apa kita ini memberikannya. Ya. Di bawah kasih karunia Bapak-Bapak, Allah tidak menghapus semangat memberi ya. Justru ia meninggikan maknanya.
sekarang lagi bukan soal berapa persennya Bapak Ibu, tetapi soal berapa besar kepercayaan dan sebesar kasih kita kepada Tuhan. Bukan kepada angkanya, tetapi lebih tinggi. Kalau demikian Bapak Ibu, persepuluhan sebenarnya bisa menjadi dasar awal ya. Tetapi jangan berhenti di sana. Ya. Tuhan memanggil kita untuk memberi bukan karena kita harus, tapi karena kita Bapak Ibu, apa itu? Ingin. Ada kerinduan seperti itu. Karena kita sadar Bapak Ibu, hidup kita ini, ya, nafkah kita ini, keluarga kita ini, semuanya itu dari Tuhan. Itu yang seharusnya mendasari kita seperti itu. Izin Pak, hari Minggu saya begini, Pak, izin Pak, gitu kan. Ya silakan, izinlah. Kalau saya nggak mau mengizinkan Bapak Ibu, izinlah sama Tuhan. Ya kan? Kalau yang tak punya kerjaan, waduh, tolong saya doakan supaya saya kerja. Ya kan? Kenapa hari Minggu kerja? Lembur, Pak. Ya kan? Bapak Ibu, saya selalu berkata, kalau Bapak Ibu hari Minggu tidak bisa gereja di sini karena sebuah pekerjaan atau karena siapa saja, Bapak Ibu silakan pergi ke gereja lain. Ya, saya rekomendasi. Saya tak pernah takut. Ya, silakan Bapak Ibu pergi ke gereja lain, cari gereja yang jamnya itu sore atau malam. Datang. Ya. Jangan karena sesuatu yang lain Bapak kita nggak datang hari Minggu, tapi kita tidak mau ke yang lainnya. Silakan Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengikat. Justru bangga. Saya senang. Walaupun Bapak Ibu adalah orang yang sibuk, oleh karena sebuah keadaan, Bapak Ibu masih mau cari Tuhan. Ya kan? Makanya Bapak Ibu kadang-kadang saya mengatakan, kalau anak kecil itu Bapak beri mereka ceritanya sama gitu kan. Diajak melayani, Pak Pendeta maaf, anak saya masih kecil. Ya kan? Ditunggulah sampai gede, sudah gede, punya anak lagi. Pak Pendeta sabar ya, iya sampai gitu kan. Sampai mati. Sehingga saya berkata lebih baik anakmu dibunuh supaya kamu bisa melayani, kamu hidup bagus. Ya, namanya Bapak Ibu, ini anak-anak muda begitu. Nanti kalau punya anak Bapak Ibu, jangan jadi karena alasan anak kita, ya kan? Jangan kita punya anak seperti kita masih gadis, masih tak punya suami, ya kan? Namanya anak begitu. Saya mengalami Bapak waktu saya bersama Ibu melayani di GKT Malang. Ibu ini waktu itu menjadi pelayan, menjadi penginjil di GKT Malang Bapak Ibu. Masih kecilnya Fredik. Kalau sudah jam namanya ibadah Bapak Ibu, kalau hari Minggu pengasuh kita libur, jadi kita bawa. Jadi namanya penginjil tidak bisa duduk diam. Karena punya anak nangis keluar. Tapi di gereja itu ada salonnya dengar. Ya, yang harus begitu. Tidak bisa kita duduk diam yang seperti kita nggak punya anak. Ya, ada waktunya kita begitu. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu jadikan alasan anak kita untuk kita tidak bisa melayani dan ibadah kira-kira seperti itu. Janganlah seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu kembali tadi ya. Hidup kita semuanya adalah pemberian Tuhan, milik Tuhan. Mari kan berikan sebuah waktu yang khusus ya, sebagai sebuah respon kita, sebagai bentuk sayang kita, sebagai wujud apa sajalah yang kita ingin berikan kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Dasarnya tadi, seluruh hidupku ini milik Tuhan. Makanya Bapak Ibu maafkan saya kalau aku membuat statement. Sepertinya waktu kita di suatu situasi yang bagus, dengan sekarang tak ada rubahnya. Terus terang Bapak Ibu, dulu engkau susah, sekarang engkau jaya, tak ada rubahnya. Sekarang engkau kaya, sekarang situasinya tak ada rubahnya.
Ya. Kenapa Bapak? Saya rindu begitu loh. Ya. Saya rindu ada sebuah kenaikan. Level kita tuh naik. Dulu saya susah. Hidup saya seperti ini. Hidup saya sudah mapan. Hidup saya begini. Ya. Dan itu fakta. Saya berani mengatakan, karena saya melihat, saya mengamati Bapak Ibu. Dengan sebuah laser-laser dan saya memahami akhirnya apa, saya juga ingin bersama-sama. Ya kan? Ya gembalanya sebenarnya pinginnya lari cepat. Tapi jemaatnya nggak ikut. Makanya sahabat pajak bilang, kalau ada gembalamu naik seperti layang-layang, biarkan dia ini pegang, penting jangan sampai benangnya itu dilepas, kira-kira begitu. Pegangi. Kalau terlalu tinggi turunkan, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin sungguh-sungguh mengajak, saya ingin rindu Bapak Ibu tentang bagian ini ya. Sebagai penutup Bapak Ibu ya. Pertanyaan tentang persepuluhan di zaman perjanjian baru itu bukan sekedar soal aturan atau hukum agama. Ini adalah pertanyaan tentang hati. Ya. Apakah kita ini memberi kepada Tuhan karena kasih? Ya. Karena iman atau hanya sebuah kewajiban? Itu sebenarnya yang mau ditekankan dalam bagian ini. Ya. Yesus dalam Matius pasal yang 23 tadi Bapak sudah dengan jelas mengatakan dia tidak menolak persepuluhan. Ia menegaskan bahwa memberi itu penting. Ya. Tetapi harus diiringi dengan keadilan, ya. Dengan belas kasih dan dengan kesetiaan. Persepuluhan itu bukan hal yang salah Bapak Ibu. Yang salah adalah hati yang tidak benar saat kita ini memberi. Dan penulis Ibrani membuktikan bahwa persepuluhan bukan hanya urusan hukum Taurat Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam Ibrani Abraham memberikan persepuluhan bahkan sebelum Taurat itu ada, itu sudah ada kepada Melkisedek. Yang Melkisedek dikatakan dalam firman Tuhan itu sebagai gambaran daripada Kristus, imam besar yang kekal. Artinya apa? Prinsip persepuluhan ini Bapak Ibu bukanlah sebuah sistem hukum, tetapi sebuah respon daripada iman. Jadi jawabannya jelas Bapak Ibu ya, persepuluhan tidak dibatalkan, melainkan ditransformasikan. Ya. Dari hukum Bapak Ibu menjadi ungkapan kasih, menjadi ungkapan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu ngasih persepuluhan atau tidak? Jangan takut dengan hukum dosa-dosa, tidak. Tetapi itu tadi berbicara tentang sebuah integritasmu, kasihmu, percayamu, kesungguhanmu. Ya, makanya Bapak Ibu, sama lah dengan keluarga. Kita punya pacar. Saya selalu memperhatikan apa ininya Kak Otma gitu kan. Ada hal yang saya senang di situ. Ya kan? Saya yakin Kak Otma nggak hanya di PHP saja sama siapa? Mandu. Senang kamu di PHP? Aku hanya sayang sama kamu. Tak percaya saya. Pasti ada sebuah bukti sayang kita sama orang yang kita kasih. Ya. Apa wujudnya? Tak selalu duit. Ya kan? Ya doa kita selalu di DM. Di DM. Di apa saja seperti itu. Itu kan bentuk-bentuk. Nggak cukup. Ya. Sama dengan orang menyanyi, harus ada sebuah bukti, ungkapan itu. Sisi ini, saya mengatakan begini, sisi ini sudah bagus kita, tapi coba kita naikkan grade kita yang kedua, kita naikkan lagi grade kita yang ketiga.
Kapan itu waktunya terjadilah? Kita yang berjalan sesuai dengan prosesnya. Tidak harus tahun ini, tahun ini, tidak Bapak Ibu. Sesuai dengan perjalanan perkembangan daripada iman kita. Saya percaya Bapak Ibu gereja ini, ya, saya hitung Bapak Ibu, kita jemaat di sini masih jumlahnya yang punya KTP, ya, karena kemarin kita ada di PGIS ada acara tentang perizinan Bapak Ibu. Saya hitung berapa gereja di sini jemaat kita yang punya KTP, ya. Ternyata saya hitung Bapak Ibu, saya telisik ke sana ke sini hanya kurang lebih 60 KTP, ya. Sementara izin gereja itu jemaat itu harus punya 90 dan itu yang ber-KTP, ya. Kemudian 60 itu tanda tangan lingkungan. Bapak Ibu, masih 30 orang. Ya. Gereja ini bukan ormas. Ya kan? Bukan kita bangga-bangga karena punya jemaat. Walaupun 60 Bapak Ibu, tapi berkualitas. Bisa geger, bisa menggemparkan. Ya kan? sedikit ini terikut jadi omongannya. Jadi kemarin waktu ibadah Bapak Ibu, waktu karena saya diteguhkan di situ, salah satu saya diteguhkan di acara itu, ini sedikit ini Bapak Ibu, saya diteguhkan di situ, saya ikut ibadah. Akhirnya apa? Waktu persembahan Bapak Ibu, akhirnya karena suara hening terdengarlah uang jatuh, cleaning gitu kan. Orang ketawa nggak Bapak Ibu kalau mendengar begitu? Ketawa nggak Bapak Ibu kalau mendengar begitu? Pak Pendeta di sebelah saya ketawa. Aku pura-pura nggak dengar begitu. Seringkali pemahamannya orang itu merendahkan. Orang tidak tahu itu satu-satunya yang kami punya. Ya kan? Kenapa janda itu lebih dinilai yang besar sama Tuhan? Karena itu satu-satunya, itu segalanya, itu nyawanya. Itu bukan sisa yang diberikan, gak ada. Ya, Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu jangan menilai, bukan masalah besar kecilnya. Ya, tapi kalau cintamu besar, kira-kira besar. Begitu Pak Korea. Kalau cinta kita kecil, kecil. Ya kan? Orang yang diberkati Tuhan, memberinya besar atau kecil? Besar. Orang yang memang berkatnya kecil, ya kecil. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nggak usahlah masalah angkanya Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi wujudkan sebuah kesetiaan kita kepada Tuhan, baktimu. Ya, kenapa Bapak Ibu datang? Saya hanya bersyukur, saya mau berterima kasih Pak Pendeta. Karena Tuhan baik. Apa yang Tuhan minta dan sebagainya Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau tidak Bapak Ibu, kita hanya mengerjakan sesuatu yang legalitas. Karena saya orang Kristen, ya, saya malu dan sebagainya. Saya pikir itu bukan sesuatu yang penting. Nah, saya berharap Bapak Ibu biarlah ke depan gereja kita mengalami sebuah pertumbuhan secara kualitas. Walaupun masih 60 Bapak Ibu, tetapi itu luar biasa. Ya, kenapa? Karena cintanya, kasihnya kepada Tuhan tak pernah pudar, tak pernah luntur. Ya. Biarlah Tuhan memberkati kepada setiap kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.